Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu bagaimana cara perawatan sistem bahan bakar konvensional. Tetapi sebelum kita mempelajari bagaimana cara perawatannya, dalam video kali ini kita akan memperkenalkan apa fungsi dari sistem bahan bakar itu sendiri dan jenis komponen-komponennya. Apakah fungsi sistem bahan bakar pada kendaraan? Sistem bahan bakar berfungsi untuk mensuplai atau menyalurkan bahan bakar dari tangki, kemudian mencampurkannya dengan udara dan mengirim campuran udara dan bahan bakar tersebut ke dalam silinder atau mesin sesuai dengan kebutuhan mesin, baik sesuai dengan bebannya, putarannya, maupun temperatur pada mesin tersebut. Baiklah, untuk mengetahui fungsi dari sistem bahan bakar tersebut, maka kita perlu untuk mengetahui komponen-komponennya. Pada sistem bahan bakar konvensional, bahan bakar dari fuel tank atau tangki bahan bakar akan dialirkan ke sistem melalui fuel line atau saluran bahan bakar. Sebelum melalui pompa, bahan bakar dari tangki akan disaring, kemudian setelah disaring akan dipompa menuju karburator. Pada karburator, bahan bakar akan dicampur dengan udara yang bertujuan untuk membentuk campuran bahan bakar yang mudah terbakar. Campuran udara dan bahan bakar akan disalurkan ke ruang bakar melalui intake manifold. Pada sebagian mobil juga terdapat cargo canister yang berfungsi untuk menyimpan gas HC pada saat mesin dalam keadaan mati. Berikut ini adalah komponen-komponennya. Yang pertama adalah tangki. Tangki bahan bakar berfungsi untuk menyimpan bahan bakar atau bensin. Tangki bahan bakar terbuat dari pot besi dipasangkan di bagian belakang kendaraan yang bertujuan untuk menghindari bocor pada saat terjadi tabrakan. Pada bagian dalam dilapisi dengan lapisan anti karat. Ujung pipa hisap bahan bakar diletakkan dengan jarak 2-3 cm dari dasar bahan bakar yang bertujuan untuk mencegah terisapnya air dan kotoran. Berikut ini nama komponen-komponen tangki bahan bakar. Fuel cap atau tutup tangki bahan bakar adalah komponen yang berfungsi untuk menutup lubang pengisian bahan bakar supaya aman dan tidak mudah tumpah, sekaligus sebagai penanda tempat untuk memasukkan bahan bakar yang akan digunakan. Di dalam tutup tangki itu terdapat karet yang berfungsi sebagai perapat agar tidak terjadi kebocoran udara di antara tutup tangki dan lubang pengisian bahan bakar. Fungsi dari fuel inlet hose yaitu untuk menghubungkan lubang pengisian dengan lubang pada tangki. Fuel inlet hose umumnya terbuat dari bahan karet yang sangat kuat, tahan, dan tidak mudah terpengaruh oleh bahan kimia yang terdapat di dalam bahan bakar. Di dalam tangki terdapat separator yang berfungsi untuk mencegah terjadinya guncangan pada bahan bakar di dalam tangki saat kendaraan berjalan pada tempat yang tidak rata, atau mencegah permukaan bahan bakar di dalam tangki agar tidak miring akibat kendaraan berjalan saat di jalan yang menanjak ataupun turun, sehingga bahan bakar akan selalu terhisap oleh pompa bensin. Jika permukaan bahan bakar miring, ini sangat memungkinkan udara yang akan terhisap. Pada komponen tangki bahan bakar terdapat subtank yang berfungsi untuk mencegah
fuel pump tidak dapat memompa bahan bakar ke mesin akibat posisi mobil yang miring saat mobil melewati jalan yang menurun atau menanjak. Saat mobil melewati jalan menurun, maka posisi mobil akan menukik ke depan, atau pada saat kendaraan menanjak, maka posisi bahan bakar akan pada posisi di belakang tangki dan membuat tangki bahan bakar menjadi kosong. Jika bahan bakar kosong, maka fuel pump tidak dapat mengalirkan bahan bakar ke mesin sehingga mesin bisa tidak ada bahan bakar yang dialirkan atau mesin dapat mengalami mogok atau mati. Oleh karena itulah dipasangkan subtank untuk mencegah kekosongan bahan bakar akibat posisi mobil yang miring. Fuel strainer itu merupakan saringan yang langsung terhubung dengan fuel mainline atau saluran utama yang terhubung dengan pompa bahan bakar yang berfungsi untuk menyaring bahan bakar yang akan masuk ke dalam pompa bahan bakar. Main fuel line merupakan saluran bahan bakar utama yang terhubung dengan fuel pump. Jadi aliran bahan bakar akan dialirkan melalui main fuel line ini, kemudian akan disalurkan ke fuel pump, ke karburator, atau ke komponen-komponen yang ada pada sistem bahan bakar. Fuel return line merupakan pipa saluran bahan bakar yang menghubungkan antara fuel tank dengan saluran pengembali yang ada pada pompa bahan bakar ataupun pada karburator atau pada mobil dengan kendaraan dengan sistem EV, yaitu terhubung dengan fuel pressure regulator. Fuel gauge sender unit berfungsi untuk mendeteksi tinggi permukaan bahan bakar di dalam tangki, sehingga pengemudi akan mengetahui volume bahan bakar di dalam tangki, apakah bahan bakar masih ada atau sudah hampir habis. Line to canister merupakan saluran uap bahan bakar yang akan disalurkan ke karkol kanister. Bahan bakar di dalam tangki bisa menguap dan menghasilkan gas HC atau hidrokarbon yang dapat menimbulkan polusi udara. Oleh karenanya, uap tersebut akan disalurkan ke karkol kanister agar dapat digunakan ulang oleh mesin. Namun begitu, tidak semua mobil memiliki saluran uap untuk komponen ini. Air breather hose atau ventilasi tangki bahan bakar ini berfungsi sebagai tempat sirkulasi udara di dalam tangki agar tidak ada udara yang terjebak di dalam tangki bahan bakar, yaitu saat proses pengisian bahan bakar dilakukan. Udara yang terjebak bisa membuat bahan bakar menjadi lebih sulit masuk ke dalam tangki saat proses pengisian dilakukan. Akibatnya membuat bahan bakar bisa saja tumpah. Itu dengan adanya air breather hose ini, maka proses pengisian bahan bakar ke dalam tangki menjadi lebih mudah dan cepat. Kemudian komponen yang kedua adalah fuel line. Fuel line ini adalah untuk menyalurkan bahan bakar dari fuel tank atau tangki bahan bakar ke karburator. Pada fuel line ini terdapat 3 saluran. Yang pertama adalah saluran utama atau fuel line yang berfungsi untuk mengirimkan bahan bakar ke pompa bahan bakar. Kemudian saluran pengembali atau fuel return line berfungsi untuk mengembalikan kelebihan bahan bakar ke tangki. Kemudian saluran emisi bahan bakar atau fuel emission line ini berfungsi untuk menyalurkan gas HC yang ada pada tangki yang ditimbulkan pada saat terjadi penguapan pada saat mesin panas ke karkol kanister. Kemudian komponen yang ketiga adalah
fuel filter atau saringan bensin. Bahan bakar dari tangki akan disalurkan melalui fuel line, kemudian akan disalurkan ke saringan sebelum menuju ke pompa. Jadi saringan bahan bakar ini diletakkan di antara tangki dan pompa bahan bakar. Fungsi dari saringan tersebut yaitu berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran ataupun air yang terkandung dan terbawa dalam bahan bakar. Jika saringan bahan bakar tersumbat, maka yang akan terjadi adalah bahan bakar yang akan dikirimkan ke karburator berkurang, sehingga pada saat mesin bensin berputar pada kecepatan tinggi ataupun beban berat, maka tenaga mesin akan menurun karena kecilnya bahan bakar yang disalurkan dari karburator atau yang nanti masuk ke dalam ruang bakar. Saringan bahan bakar yang sekarang ini pada umumnya dibuat agar tidak dapat dibongkar, sehingga jika rusak maka harus diganti dengan yang baru. Untuk mobil tertentu, saringan bensin diletakkan di dalam tangki bensin dan dijadikan satu dengan pompa bensin. Keempat adalah pompa bahan bakar atau fuel pump. Bahan bakar atau fuel pump yaitu untuk memompa bahan bakar dari tangki bahan bakar atau fuel tank menuju ke karburator. Pada mobil dengan sistem EV, pompa akan memompa bahan bakar dari tangki ke injektor. Proses pemompaan bahan bakar oleh pompa bahan bakar ini ada yang dilakukan secara mekanik atau kita sebut dengan pompa mekanik, yaitu biasanya digunakan untuk mesin dengan model karburator, dan ada pula yang dilakukan dengan sistem elektrik yang biasa digunakan pada mesin-mesin dengan model EV. Untuk pompa bahan bakar yang menggunakan mekanik, ini digerakkan oleh poros knob dengan mengungkit rocker arm yang ada pada bagian pompa bahan bakar. Berikut ini adalah jenis-jenis pompa bahan bakar, yaitu pompa mekanik dan pompa model elektrik. Cara kerja dari pompa bahan bakar mekanik yaitu pada saat rocker arm ditekan oleh poros knob, yaitu bagian tonjolan dari poros knob mengenai rocker arm, maka rocker arm akan menarik diafragma sehingga katup inlet terbuka dan bensin masuk ke ruang di atas diafragma. Pada saat rocker arm tidak ditekan, pegas pada rocker arm akan mengembalikan rocker arm ke posisi semula, sehingga diafragma akan kembali ke posisi semula atau bergerak ke atas karena dorongan pegas diafragma. Bensin yang ada di atas diafragma akan mendorong katup outlet untuk terbuka dan katup inlet untuk menutup, sehingga bahan bakar akan terkirimkan atau disalurkan ke karburator. Kemudian jika tekanan pada pompa bahan bakar berlebihan, maka ada saluran yang dihubungkan ke tangki, sehingga ada beberapa bahan bakar yang masuk kembali ke tangki bahan bakar. Kemudian cara kerja dari pompa elektrik adalah bekerja secara elektrik, karena di dalam pompa elektrik itu terdapat solenoid, di mana solenoid ini ketika dialiri arus maka akan timbul kemagnetan. Jadi pada saat kunci kontak pada posisi on, maka arus dari baterai akan mengalir ke kunci kontak, kemudian ke kumparan atau ke solenoid, kemudian akan terhubung dengan platina, dan platina ini akan menghubungkan arus dari baterai ke massa, sehingga solenoid akan terjadi kemagnetan. Saat terjadi kemagnetan, maka armatur yang terhubung dengan diafragma akan tertarik. Kemudian pada waktu yang bersamaan platina akan terdorong sehingga platina terbuka. Terbukanya platina diakibatkan oleh tuas platina yang terhubung dengan load. Terbukanya platina ini menyebabkan kemagnetan pada solenoid hilang dan menjadikan diafragma bergerak ke bawah mendorong bahan bakar
keluar melalui katup outlet atau saluran keluar. Pada saat diafragma bergerak ke bawah, platina akan terhubung kembali dan kematian terjadi pada solenoid. Kondisi tersebut di atas akan terjadi berulang-ulang selama posisi kunci kontak dalam keadaan on. Fungsi dari karburator adalah untuk mencampur udara dan bahan bakar. Karburator berfungsi juga untuk merubah bahan bakar ke dalam bentuk yang mudah terbakar atau berbentuk kabut sesuai dengan kebutuhan mesin agar menghasilkan tenaga yang besar. Karburator mengirim campuran bahan bakar udara ke ruang bakar melalui intake manifold dan merupakan salah satu bagian yang mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan mesin. Dalam mesin bensin, perbandingan bahan bakar dan udara harus tepat untuk menjamin pembakaran yang sempurna di dalam silinder. Mesin tidak efisien bila jumlah bahan bakar terlalu banyak atau terlalu sedikit dalam hubungannya dengan volume udara. Jumlah bagian udara dengan jumlah bahan bakar disebut dengan perbandingan udara dan bahan bakar. Baiklah, untuk pertemuan kali ini hanya sampai di sini. Untuk materi selanjutnya kita dapat melihat video berikut.